Padahal masih banyak tempat wisata lain yang indah dan menarik di sepanjang perjalanan. Kamu ingin mendapatkan pengalaman yang lebih baik dari liburanmu kemarin? Dengan Aturin, kamu bisa mendapatkan rekomendasi perjalanan sesuai budget dan kategori yang kamu sukai dengan mudah. Kamu dapat menemukan ribuan referensi rencana perjalanan dari traveler lainnya. Pilih dan edit rencana perjalanan yang kamu suka. Atau kamu dapat membuat rencana perjalanan sendiri secara praktis sesuai keinginanmu. Dan kamu juga akan mendapatkan informasi detail mengenai objek wisata di sini untuk melengkapi perjalananmu. Jangan lupa, bagikan rencana perjalananmu dan buat orang lain mengikuti jejak langkahmu. Agar banyak orang yang terbantu dalam merencanakan perjalanannya. Dan memiliki pengalaman juga kenangan yang tak terlupakan. Mau liburan? Pakai Aturin, dibikin gampang aja. Sektor pariwisata siap menyambut era new normal. Berikut hal-hal yang harus diperhatikan saat melakukan perjalanan wisata di era new normal. Sebelum berangkat, pastikan kondisi tubuh dalam keadaan sehat. Jangan lupa siapkan travel kit seperti sabun, hand sanitizer, tisu basah, tisu kering, botol minum, peralatan makan, dan alat ibadah pribadi. Dalam perjalanan, wajib menggunakan masker dan jangan lupa sediakan masker cadangan. Lakukan perjalanan wisata dengan jumlah orang yang sedikit. Pergi ke destinasi wisata domestik atau dalam provinsi. Saat tiba di destinasi wisata, taati protokol kesehatan yang dianjurkan. Dan ingat, selalu jaga jarak aman dalam perjalanan. Dengan Aturin, dibikin gampang aja. Halo Sobat Aturin, selama pandemi ini, apa aja nih yang sudah kamu lakukan di rumah? Pernahkah kamu merasa bosan dengan rutinitas yang itu-itu saja? Pasti seru ya kalau kita bisa keliling kota sambil kulineran, bermalam di penginapan yang nyaman, dan pergi ke tempat yang belum pernah kita kunjungi. Sayangnya semua harus ditunda karena adanya pandemi. Tapi tidak perlu khawatir, kamu bisa mengobati kerinduan jalan-jalan dengan virtual tour. Virtual tour adalah cara baru untuk traveling dari rumah. Kamu akan ditemani oleh pemandu wisata lokal yang akan menceritakan berbagai hal menarik seputar liburan di sana. Sehingga saat pandemi ini berakhir, kamu sudah tidak bingung deh mau traveling kemana. Kamu juga bisa memesan oleh-oleh khas daerah sana loh. Jadi, walaupun jalan-jalannya virtual, oleh-olehnya tetap aktual.
Kamu bisa menikmati indahnya jalan-jalan virtual ke Labuan Bajo, Raja Ampat, dan banyak tempat seru lainnya melalui virtual tour bersama Aturin. Untuk mengikuti virtual tour ini, kamu bisa mengunjungi Instagram atau website Aturin. Lalu, pilih virtual tour mana yang ingin kamu ikuti. Sekarang, kamu bisa menikmati traveling ke destinasi impian secara virtual bersama orang tersayang. Kamu juga dapat berdiskusi langsung dengan pemandu wisata di sana loh. Pemesanan oleh-oleh pun menjadi praktis. Wah, oleh-oleh yang kamu tunggu sudah datang. Selamat menikmati. Gimana? Seru kan? Yuk cobain virtual tour bersama Aturin. Dengan Aturin, dibikin gampang aja. Halo, selamat malam Sobat Aturin dan wisatawan virtual semua. Apa kabar nih? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan happy juga ya tentunya. Perkenalkan, saya Kalista dan teman saya di sini Ilham. Kami dari Aturin yang akan menjadi co-host dalam acara kali ini. Kembali lagi di acara virtual traveling ke destinasi wisata berkualitas dan berkelanjutan bersama Aturin. Virtual traveling kali ini sangat spesial karena Aturin bekerja sama, collab dengan para pegiat wisata di Sulawesi Selatan dan Kota Gorontalo, yang sebelumnya sudah mengikuti asistensi teknis dalam program Localized SDGs. Nah, malam hari ini kita akan mengunjungi wilayah Gorontalo dengan tema historical. Jadi selain pusparagam alam, budaya, juga akan ada sejarah-sejarah menarik untuk kita ketahui di hari ini. Dan semoga di kemudian hari kita bisa jalan-jalan atau berkunjung secara langsung ya. Lalu malam hari ini kita akan dipandu langsung oleh Kak Juliarto Sumilat yang berdomisili di sana. Kalau begitu, mari kita sapa Kak Juliarto terlebih dahulu. Halo, selamat malam, Kak. Halo, selamat malam Kalista. Apa kabar? Luar biasa. Gimana suasana di sana malam ini? Seperti biasa, langit bersinar cerah, tapi tidak secerah teman-teman yang ikut berwisata di sini. Baik, Kak Juliarto. Nah, Sobat Aturin semua, sebelum kita mulai virtual travelingnya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, karena acara kita tergantung oleh internet, jadi semisal ada gangguan jaringan dan acara ini terputus, jangan khawatir. Kami akan segera mengirimkan link yang baru kepada Sobat Aturin semua. Paling buruknya kalau acara ini tidak bisa berlanjut, kami akan melakukan tapping video bersama Kak Juliarto, kemudian kami akan kirimkan rekaman videonya kepada Sobat Aturin semua. Yang kedua, jika ada yang ingin bertanya, boleh banget silakan bertanya melalui kolom chat di acara, dan mungkin bisa bertanya secara langsung juga di sesi tanya jawab nanti. Dan yang ketiga, pastikan mengikuti acara virtual traveling ini sampai akhir ya, karena bakal seru banget dan bakal ada sesi foto bersama. Dan yang terakhir, Sobat Aturin di rumah juga dipersilakan untuk membagikan sharing-sharing pengalaman mengikuti acara virtual traveling ini. Dan kalau mau update tuh, jangan lupa tag or mention di @aturin.official. Nah, sepertinya udah pada nggak sabar. Kita balik lagi ke Kak Juliarto. Gimana, Kak? Udah ready belum? Sudah, mantap. Oke, mari kita mulai. Oke. Baik, saya adalah host Anda untuk acara ini, tour guide ya istilahnya ya. Nama saya adalah Juliarto Sumilat, seperti yang sudah diperkenalkan tadi. Saya akan membawakan tour yang berjudul Gorontalo Historical City Tour. Oke, langsung saja kita ke daerahnya, Gorontalo ya. Jadi ini adalah Provinsi Gorontalo. Saya ucapkan selamat datang kepada rekan-rekan di Provinsi Gorontalo. Jadi Provinsi Gorontalo sendiri adalah provinsi ke-32 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia yang lahir pada tanggal 5 Desember tahun 2000. Oke. Jika Anda datang ke Gorontalo menggunakan jalur udara, Anda akan tiba di Bandara Jalaluddin. Ya, jadi ini adalah
citra satelit dari Bandara Jalaluddin ya. Oke. Kemudian ini adalah street view dari Bandara Jalaluddin ya. Jadi ini adalah gambarnya, bentuk bandaranya. Jika Anda datang ke sini menggunakan datang sendiri ya, Anda tidak perlu takut karena di sini bandara juga menyediakan transportasi berupa taksi untuk pergi ke Kota Gorontalo. Langsung kita ke Kota Gorontalo. Ya, jadi ini adalah citra satelit dari Kota Gorontalo. Kota Gorontalo adalah ibu kota dari Provinsi Gorontalo dengan luas wilayah 79,03 km persangkar dan jumlah penduduk 210.882 jiwa, menjadikan Gorontalo sebagai salah satu kota terbesar dan terpadat di kawasan Teluk Tomini. Ini juga menjadikan Gorontalo sebagai pusat perekonomian, jasa, perdagangan, pendidikan, dan salah satu pusat penyebaran agama Islam di kawasan Indonesia bagian timur. Ini yang kita bercerita sedikit tentang kerajaan Gorontalo ya. Jadi dahulu kala Gorontalo ini masih berbentuk kerajaan-kerajaan yang diatur menurut hukum adat Gorontalo ya. Kerajaan-kerajaan itu tergabung dalam suatu ikatan keluarga yang disebut Pohalaa. Dahulu di daerah Gorontalo ada 5 Pohalaa, yaitu Pohalaa Gorontalo, Pohalaa Imboto, Pohalaa Suwawa, Pohalaa Bualemo, dan Pohalaa Katinggol. Kedudukan asli dari ibu kota Kesultanan Gorontalo sendiri pada mulanya berada di desa Kulawa atau saat ini disebut dengan Kecamatan Telaga. Kemudian pada tahun 1617 ibu kota Kesultanan Gorontalo dipindahkan ke Kelurahan Kuladengi, Kecamatan Dunging. Kemudian yang terakhir pada tahun 1708 dipindahkan ke Kelurahan Biau, Kecamatan Kota Selatan Gorontalo saat ini ya, pada zaman Kerajaan Paduka Raja Bojo III. Nama Gorontalo sendiri berasal dari kata Kulondalo, ya, yang berasal dari kata dasar Kulondalangi, ya, yaitu adalah salah satu nama kerajaan terdahulu di Gorontalo. Kulondalangi sendiri memiliki makna lembah mulia. Oke. Kemudian balik lagi, ya. Jadi ketika Anda masuk ke Kota Gorontalo, ya, Anda akan disambut oleh ini Tugu Simpang 5 ya. Jadi kalau dari arah bandara tadi, arah sana, ya, datang masuk ke Kota Gorontalo akan disambut oleh Tugu Simpang 5. Dan di dekat Tugu Simpang 5 ini terdapat monumen Piala Adipura. Monumen ini didirikan untuk memperingati pencapaian Kota Gorontalo dalam meraih penghargaan Piala Adipura pada tahun 2006. Kemudian kita beralih ke pusat Kota Gorontalo ya. Anda akan menemui bundaran Tugu Saronde. Ini adalah citra satelit dari bundaran Tugu Saronde ya. Jadi tugu ini menggambarkan tarian Saronde yang merupakan tarian penyambutan di Gorontalo. Jadi ini ada pasang ya, laki-laki dan perempuan. Di tarian ini dilakukan pasang laki dan perempuan. Perjalanan historical city tour kita mulai dari tentunya Rumah Adat Dulahupa ya. Rumah Adat Dulahupa sendiri dahulunya digunakan sebagai tempat bermusyawarah keluarga kerajaan.
Kata Duluhupa sendiri merupakan bahasa daerah Gorontalo yang berarti mufakat atau kesepakatan. Dan saat ini di rumah adat Duluhupa juga difungsikan untuk pagelaran upacara adat seperti adat pernikahan dan pagelaran budaya dan seni di Gorontalo. Jadi rumah adat ini selain difungsikan sebagai wisata rumah adat juga dapat disewa untuk pelaksanaan adat pernikahan. Di dalam rumah adat ini juga tersedia perlengkapan upacara perkawinan seperti busana benda berharga lainnya. Jadi misalkan barang-barang yang ada di dalam rumah adat ini. Kemudian kita berbicara tentang pakaian adat yang ada di dalam rumah adat Duluhupa ini sendiri. Jadi seperti yang kita lihat di sini ada dua orang yang menggunakan pakaian adat Gorontalo ya. Jadi untuk yang perempuan namanya biliu. Jadi dahulu kala pakaian ini digunakan oleh para ratu-ratu Gorontalo pada zaman dahulu ya. Kemudian ini juga terdapat 8 macam aksesoris ya, dari ujung kepala sampai kaki ya, banyak sekali. Dan pakaian untuk yang pria namanya adalah makuta ya. Ini juga digunakan oleh raja-raja zaman dahulu. Tapi sekarang ini biliu maupun makuta ini digunakan dalam upacara adat pernikahan di Gorontalo. Dan warna kuningnya sendiri juga, kenapa dia berwarna kuning, ada maknanya tersendiri ya. Jadi ada warna kuning ini adalah salah satu dari 4 warna adat yang digunakan untuk pakaian adat perkawinan ya. Jadi itu ada 4, ada merah, hijau, kuning, dan ungu. Dan merah sendiri memiliki arti keberanian dan tanggung jawab seorang manusia. Hijau memiliki makna kesuburan, kerukunan, dan kedamaian. Kuning sendiri memiliki makna sebagai warna kesejukan, kejujuran, kesetiaan, dan kesabaran. Ya, dan warna ungu memiliki arti sebagai kewibawaan, keanggunan yang melambangkan suatu kekuatan dalam memimpin suatu perusahaan. Ya. Dari rumah adat Duluhupa kita menuju ke Masjid Sultan Amaikunto. Jadi masjid ini merupakan salah satu saksi bisu masuknya Islam di Gorontalo ya. Masjid ini dinamai Masjid Guntur Sultan Amai adalah masjid tertua di Provinsi Gorontalo. Jadi dia masjid pertama yang didirikan pada tahun 1495. Jadi kalau Indonesia merdekanya 1945, masjid ini sudah ada dari tahun 1495. Jadi kalau sekarang tahun 2021, berarti masjid ini umurnya sudah sekitaran 526 tahun ya. Didirikan oleh Sultan Amai, salah satu pemimpin kerajaan Gorontalo yang termasuk paling awal masuk Islam. Makanya diberi nama Masjid Sultan Amaikunto. Lokasi masjid ini sendiri berada di Kelurahan Biau, Kecamatan Selatan ya. Ini tampilan street view-nya. Di sini juga terdapat foto bagaimana kayak gambar di dalam masjid Guntur ini. Ini ornamen-ornamennya masih awet ya. Ini gambar bagian dalamnya. Ini. Baik, kemudian kita menuju ke Benteng Otanaha. Ya. Jadi Benteng Otanaha ini
Dia itu terletak di Kecamatan Kota Barat ya. Kalau dari pusat kota itu jaraknya kurang lebih waktu yang dapat ditempuh ke sini itu sekitaran 30 menit. Kemudian kalau Anda mau berkunjung ke Benteng Otanaha ini, ada 2 jalan ya dari jalan masuk ini. Anda bisa memilih untuk ikut jalan yang kanan ini, ya, bila Anda menggunakan kendaraan. Atau jika Anda mau, Anda bisa menaiki anak tangga sampai ke puncak Benteng Otanaha. Gambarnya, anak tangganya. Jadi untuk mencapai sampai ke puncak Benteng Otanaha sendiri, itu ada 4 tempat persinggahan, dan jumlah anak tangganya itu ada 348. Ini dari sumber yang saya dapat. Karena jumlah dari anak tangga menuju puncak Benteng Otanaha ini itu masih menjadi misteri, karena ada juga dari sumber lain yang mengatakan 351. Ada juga yang kurang dari itu. Karena menurut cerita yang berada di Gorontalo, bahwa jumlah anak tangga ini setiap kali dihitung jumlahnya selalu tidak sama. Saya kurang begitu tahu apakah ini benar atau tidak, tapi dari informasi-informasi yang saya dapat dan bertanya juga ke masyarakat, katanya jumlah anak tangganya itu selalu berbeda. Jadi setiap kali itu selalu tidak sama. Kalau Anda tertarik untuk membuktikan apakah benar jumlah anak tangganya itu tidak sama, mungkin Anda bisa datang dan mencoba sendiri ya. Oke. Apabila Anda memilih untuk menggunakan kendaraan ya, Anda akan sampai di titik ini ya, gerbang bagian atas di Benteng Otanaha ya. Sini. Oke, jadi ini adalah citra satelit dari Benteng Otanaha sendiri. Jadi benteng ini dibangun pada tahun 1522 oleh bangsa Portugis ya. Benteng ini dahulu dibuat atas kesepakatan antara Raja Ilato dan bangsa Portugis yang saat itu tiba di Gorontalo. Benteng ini dibuat dengan tujuan memperkuat pertahanan Gorontalo dari serangan musuh. Namun pada akhirnya Portugis tidak menganggap kesepakatan tersebut dan berniat mengambil alih kekuasaan di Gorontalo. Kemudian Raja Ilato dan masyarakat di Gorontalo pun mengusir Portugis dari wilayah Gorontalo karena Portugis mengingkari perjanjian tersebut. Jadi seperti kita bisa lihat ya, benteng ini terdapat 3 menara pengawas. Jadi di sini ada 1, 2, dan 3. Oke. Masing-masing menara pengawas mempunyai nama-namanya sendiri. Itu yang di tengah itu adalah Otanaha, di samping kanan ini Otahia, dan yang paling ujung kiri ini adalah Ulupahu. Jadi menurut sejarah di Gorontalo ya, benteng ini sebenarnya berasal dari nama Naha, atau anak dari Raja Ilato yang menemukan kembali benteng ini pada masa penjajahan Belanda. Jadi setelah kerajaan Gorontalo sebelumnya mengusir Portugis dari wilayah Gorontalo, benteng ini sempat hilang. Pada saat terjadi ketegangan antara kerajaan di Gorontalo dengan Belanda, ya, anak dari Raja Ilato ini melarikan diri ke arah perbukitan. Kemudian dia menggunakan kembali benteng-benteng ini, yang kemudian digunakan sebagai
shelter atau tempat pertahanan melawan Belanda, ya. Jadi kemudian dinamakanlah menara-menara pengawas di benteng Otana ini menurut keluarga dari Naha sendiri, ya. Jadi Ota itu artinya adalah benteng, ya. Jadi Ota Naha, Tahia yaitu istri dari Naha ini, dan Ulupahu itu anak dari Naha ini. Benteng ini sendiri terbuat dari batuan kerang laut, kapur yang kemudian direkatkan dengan putih telur burung maleo, ya. Putih telur burung maleo. Jadi kalau mungkin bangunan-bangunan tua di kota lain itu menggunakan putih telur ayam, ya. Kalau di Gorontalo menggunakan putih telur dari burung maleo. Oke, baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan atau mungkin saya terlalu cepat atau bisa? Gimana teman-teman? Mas Julianto. Ya, ya. Bisa nih langsung nanya nih, Mas. Oh ya, bisa. Pernah saya dengar itu apa nak, ada makam yang di tengah hutan itu ya? Oh iya. Makam tua. Ya, itu sangat tertarik, itu bagus sekali itu. Itu di daerah mana itu ya? Itu masih masuk daerah Kota Gorontalo juga. Namanya makam apa ya? Saya belum terlalu hafal juga. Ya. Memang ada beberapa yang di bagian utara ya. Kalau tidak salah itu. Ya, dia dekat dengan pelabuhan. Oh ya, benar. Dekat dengan itu bahkan sangat unik karena dalam hutan, tapi dengan kelestarian lingkungan sangat terjaga dan katanya bersih sekali itu. Saya kepingin lihat kalau memang ada gitu ya, sempat ada ya. Ya, kebetulan saya juga baru ingat, Pak, namanya adalah makam Ailayabe. Itu adalah salah satu raja zaman dahulu di Gorontalo. Oh iya. Oke Mas, sambil lanjut ya. Oke, kemudian saya lanjutkan ya. Ya, kita menuju ke titik 0 km Kota Gorontalo. Oke, jadi titik 0 km di Gorontalo ini agak sedikit berbeda dengan kota lainnya ya. Jadi titik 0 ini tidak dibangun dengan berupa monumen atau tugu yang besar ya. Ini hanya penanda ya yang tingginya kurang lebih setengah meter dan dicat warna kuning ya. Ini terletak di bibir trotoar Jalan Ahmad Yani. Ya. Kalau mau ditanya ke orang Gorontalo sendiri, mungkin banyak ya yang belum tahu titik 0 dari Kota Gorontalo, karena letaknya sendiri pun tidak begitu mencolok ya. Titik 0 ini juga terletak di kawasan Kota Tua Gorontalo. Ya. Di seberang jalannya ada rumah dinas gubernur Provinsi Gorontalo ya, yang akan saya ceritakan sebentar lagi. Dan kemudian di dekatnya juga ada lapangan Taruna Remaja. Ini adalah citra satelit dari lapangan Taruna Remaja ya, di daerah sini. Jadi itu penandanya dibuat dari beton ya Kak? Ya, iya. Jadi dia cuma beton pendek aja, nggak besar. Kalau kota lain kan kayak monumen, tugu kan besar. Kalau di Gorontalo nggak, beton pendek aja.
Lalu dicat kuning gitu ya? Ya, lanjut di lapangan Taruna Remaja Gorontalo memiliki fungsi sebagai alun-alun Kota Gorontalo dan juga ruang terbuka hijau atau RTH. Lapangan Taruna Remaja terletak di depan rumah dinas Gubernur Provinsi Gorontalo yang kita lihat dari street view tadi ya. Kemudian kita beralih ke citra udara dari lapangan Taruna Remaja. Jadi ini adalah lapangan Taruna Remaja. Di sini rumah dinas gubernur ya. Kemudian di sebelah sini ini titik nol yang tadi ya. Kemudian di sini ada tanda Anda memasuki kawasan tertib lalu lintas. Kenapa? Karena di sebelah sini ya Satlantas. Ya. Jadi kalau Anda berkunjung di sini menggunakan kendaraan, diharap dilengkapi surat-surat dan menggunakan alat keamanan ya, helm dan pengaman. Karena memang sering diadakan razia. Mas, kenapa titik nolnya nggak dijadikan apa gitu ya, suatu patung kah atau selamat datang di Gorontalo atau titik nolnya ya? Memang lagi di perempatan kayak begini kan, kalau di tengah-tengah gini dipasang kan luar biasa, ini keren, ini salah satu destinasi juga yang sebenarnya. Saya pikir juga akan sangat bagus apabila dilakukan demikian, Pak. Tapi mungkin apabila dipindahkan ke tengah perempatan mungkin akan lari dari titik nolnya, dan mungkin juga ada pertimbangan-pertimbangan tersendiri dari pemerintah Gorontalo, karena di sini juga ada kompleks militer ya. Di sebelah sini adalah kompleks POM. Mungkin ada pertimbangan tersendiri ya dari pemerintah Gorontalo. Oke. Kemudian bisa saya lanjut ini? Silakan, Kak. Oke. Masih di citra udara lapangan Taruna Remaja Gorontalo ya. Bisa kelihatan ya bahwa di Gorontalo, di lapangan ini sering diadakan event ya. Di sini juga terdapat monumen ya, monumen Nani Wartaboni ya, dan juga ada 2 kendaraan militer ya. Akan saya jelaskan. Ya, seperti yang saya katakan tadi ya, di lapangan Taruna Remaja ini sering diadakan kegiatan ya, seperti yang Anda lihat saat ini. Jadi ini adalah festival Karau ya, yang diadakan pada tahun 2019. Tahun 2020 tidak diadakan karena berhubungan dengan pandemi COVID-19 ya. Jadi pesertanya menggunakan pakaian adat ataupun pakaian kreasi yang pastinya harus memiliki material-material dari sukuan Karau ya, seperti ini. Ini nggak baju kreasi, namun tetap ditempelkan sulaman Karau. Jadi selain diadakan festival di lapangan Taruna Remaja sendiri ya, itu juga sering digunakan sebagai pusat olahraga ya, seperti Anda bisa lihat di sini ya, ada lapangan skateboard ya, dan juga ada lapangan basket. Ya, kemudian yang di belakang ini ada lapangan tenis. Ini adalah gambar lapangan tenis ya. Kemudian Anda bisa lihat di sini ya. Di sini ada mungkin tidak begitu lumrah ya, gimana cara membahasakannya.
yang tidak begitu umum ya. Ini adalah kendaraan salah satu kendaraan transportasi paling populer ya di Kota Gorontalo. Nah, Bentor. nanti kalau di Gorontalo akan sering menemui ini ya. Namanya adalah bentor atau becak motor. Jadi ini adalah gabungan dari becak yang kalau dahulu berpenggerak tenaga manusia ya, kalau sekarang berpenggerak kendaraan roda dua atau dalam hal ini motor ya. Inilah dia bentor, becak motor ya. Oke. Nah, jadi ini adalah tampilan street view dari rumah dinas Gubernur Gorontalo. Ya. Jadi ini lapangan Taruna, ada namanya. Jadi rumah dinas Gubernur ini terletak di Jalan Nani Wartawon ya, Kelurahan Tenda, Kecamatan Kota Selatan. Bangunan ini pada masa penjajahan Belanda ya berfungsi sebagai rumah asisten presiden atau saat ini itu setara dengan bupati ya. Di masa kemerdekaan pada saat Gorontalo ini masih bagian dari Provinsi Sulawesi Utara ya. Bangunan ini difungsikan sebagai kantor pembantu Gubernur Sulawesi Utara untuk wilayah Gorontalo. Kemudian sejak Gorontalo menjadi provinsi tersendiri pada tahun 2000 ya, bangunan ini difungsikan sebagai rumah dinas Gubernur Gorontalo. Ini adalah foto atau gambar dalam pagar ya di depan bangunan ini sendiri. Nah, di rumah dinas gubernur sendiri juga sering diselenggarakan acara-acara pemerintahan, acara dinas untuk pegelaran seni. Nah, kita lihat di sini. Kebetulan yang digambar ini, ya, Anda bisa kelihatan ya, yang menggunakan baju karau berwarna ungu ini adalah Kepala Dinas Pariwisata di Provinsi Gorontalo, ya, Bapak Rifli Katil. Oke ya, jadi rumah dinas ini juga sering digunakan sebagai tempat apel untuk para ASN dan tenaga kontrak yang bekerja di lingkungan pemerintahan Provinsi Gorontalo. Kita beralih ke Monumen Tilomo Nani Wartabone ya. Jadi monumen ini sendiri dibangun pada tahun pertama kali dibangun pada tahun 1987 ya, untuk menghormati jasa Bapak Nani Wartabone. Beliau adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Gorontalo ya. Beliau juga adalah seorang pelopor kemerdekaan Indonesia. Jadi sebelum di Indonesia dikumandangkan bahwa Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, Bapak Nani Wartabone ini sudah menyuarakan kemerdekaan Indonesia, kemerdekaan Gorontalo pada tanggal 23 Januari 1942. Jadi 3 tahun sebelum Presiden Soekarno mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Jadi 23 Januari ini saat ini di Gorontalo diperingati sebagai Hari Patriotik Nasional, Hari Patriotik Provinsi Gorontalo. Oke, ya seperti yang Anda lihat tadi ya, ada 2 kendaraan militer ya yang
letakkan di samping monumen Tilongolo Nani Martabone ini ya. Jadi ini adalah foto dari Bapak Nani Martabone ya. Kemudian kendaraan militer yang ada di sebelah kanan ya, namanya adalah AMX-13 APC. Ini adalah armored vehicle atau kendaraan lapis baja ya, yang dibuat di Prancis pada tahun 1952. Ya, beratnya itu kalau di sini itu beratnya 15 ton ya, dan bisa mengangkut 3 orang ditambah 10 personil ya. Kendaraan ini juga sudah banyak berjasa di Indonesia, seperti salah satunya kendaraan ini turun dalam konfrontasi Indonesia dengan DITI pada tahun 1962 dan juga di operasi Seroja pada tahun 1975 ya. Kemudian yang di sebelah kiri atau di sebelah kanan monumen ya, ini adalah FV601 tank Saladin ya. Jadi tank ini dibuat di Inggris pada tahun 1954 ya, dan juga banyak berkontribusi dalam operasi-operasi militer Indonesia seperti di Timur Timur dan pengamanan Jakarta pada tahun 98 ya. Terus di Jakarta tahun 98 tank ini juga turun untuk pengamanan ya. Jadi tank ini memiliki berat seberat 11,6 ton. Jadi ini gambar review dari tank Saladin ya. Ini spesifikasinya ya. United Kingdom, jadi bisa membawa awak 3 orang ya. Tingginya 3 meter, lebarnya 2,5 meter dan panjangnya hampir 5 meter. Oke. Jadi, nah di sini yang di sebelah kanan tadi, ya, ini gambar reviewnya, tanknya ya. Jadi patung Tilongolo Nani Martabone ini kalau berdasarkan cerita masyarakat sekitar ya, dia itu menuju ke arah rumahnya yang berada di Suwawa. Oke, sebelum saya lanjut ke destinasi selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Ini tidak ada pertanyaannya. Ada yang perlu ditambahkan dari Mbak Kalista mungkin? Belum ada sih, Kak. Cuma wow aja, berat banget 15 ton. Ya, aja 89 udah berat ya. Oke ya. Oke, kemudian kita masuk ke Kota Tua Gorontalo ya. Ini adalah kawasan Kota Tua Gorontalo ya. Seperti Anda bisa lihat, di sini adalah pusat perdagangan ya. Jadi banyak ruko-ruko, toko bahan bangunan ya. Dari dahulu memang sudah difungsikan sebagai pusat perdagangan ya. Sini juga ada pasar Satya Taruna Remaja ya. Biasanya di sini berjualan kain dan banyak juga tukang jahit di area sekitaran situ ya. Kemudian di kawasan Kota Tua sendiri terdapat
pecinan atau Chinatown bahasa Inggrisnya. Chinatown di Kota Gorontalo. Di sini Anda juga bisa melihat ada puncak wihara, dan di sini juga ada kelenteng. Jadi puncak vihara dan kelenteng yang kelihatan tadi, namanya adalah Vihara Buddha Dharma dan kelenteng Tien Ho Kiong, atau bahasa Indonesianya adalah Tulus Harapan Kita. Ini di dalam kota nih Mas ya? Ya, ini di dalam kota ini. Ya. Kalau ini citra udara dari Vihara Buddha Dharma dan kelenteng Tien Ho Kiong, ya, dalam malam hari. Ini dekat sekali dengan kompleks pusat perdagangan di Kota Tua dan Pecinan. Ya. Pecinan. Oke. Selain daripada kelenteng ya, di Kota Gorontalo sendiri juga ada bangunan gereja ya. Ini ya, dari gambar ini adalah Gereja Protestan Indonesia Gorontalo ya. Gereja Sentrum. Ya. Jadi GPIG ini bermula dari kehadiran orang-orang Kristen di Gorontalo pada abad ke-16, seiring dengan kehadiran pemerintahan kolonial Belanda ya, pada zaman itu. Pembaptisan pertama kali adalah oleh misionaris J.H. Linneman, dari namanya Belanda ya. Jadi kehadiran gereja ini menjadi salah satu bukti toleransi dan kerukunan antara umat beragama di Gorontalo ya. Jadi Anda bisa lihat ya. Jadi bukan hanya gereja Protestan saja, banyak juga gereja-gereja lain di sekitaran sini ya. Jadi meskipun Gorontalo ini kan disebut dengan istilah Serambi Madinah ya. Jadi mayoritasnya adalah orang Muslim, ya, orang beragama Islam, tapi kerukunan antar umat beragama di Gorontalo sangat dijunjung tinggi ya. Dan tadi ada kelenteng, dan juga ada gereja ya. Jadi selain gereja Protestan juga ada gereja Katolik ya. Gereja Katolik Santo Kristoforus Gorontalo ya. Gereja ini juga berdekatan dengan kompleks kantor wali kota Gorontalo, bahkan berada tepat di depan kantor Dinas Badan Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo. Sampai di sini ada pertanyaan, mungkin ada yang didiskusikan itu dari teman-teman atau dari Kalista. Itu wisatawan boleh ya Kak main ke gerejanya? Oh, boleh. Oh, free. Kan ke gereja gratis. Jadi yang gereja ya, kita keliling sedikit. Ini kawasan. Yang nanya nih Kak, ya? Di Gorontalo ada pura nggak? Kalau di Gorontalo secara ya, Gorontalo nama provinsi, nama kota, dan juga ada kabupaten namanya Gorontalo ya. Jadi kalau provinsi Gorontalo ada, tapi kalau di kawasan kota Gorontalo sejauh ini belum ada ya. Soalnya kebanyakan pura itu adanya di kabupaten atau di perbatasan antara provinsi Gorontalo dengan provinsi Sulawesi Tengah. Begitu. Tapi ada juga orang Hindu di Gorontalo, cuman tidak membangun pura.
maju sedikit. Ya, oke. Di sini juga ada gereja Protestan ya. Jadi menurut warga setempat ya, pada awalnya itu yang gereja pertama adalah gereja Protestan Indonesia Gorontalo Immanuel ya. Jadi sebelum gereja sentrum dibangun, dahulunya sudah ada terlebih dahulu gereja Immanuel ini. Kemudian Untuk jalan tol belum ada ya? ya, kalau jalan tol di Gorontalo sendiri memang belum ada, Pak. Karena memang dari kebutuhannya sendiri masih belum terlalu urgent untuk diadakannya jalan tol di Gorontalo sendiri. Kalau kereta api? Kereta api juga belum ada. Iya, ini kemarin juga ada dari apa namanya asisten, bukan dari asisten ya, dari presidenan juga nih datang ke Kota Makassar ini, Mas Jul. Menanyakan tentang kereta api di Makassar ini yang tembus ke Palu, Gorontalo, dan Manado. Iya. Ya, di Makassar bahkan sudah ada relnya, tapi terlaksananya ini belum ada dengan kendala pembebasan. Ya, kita berdoa ya mudah-mudahan ini daerah Sulawesi secara khusus ini bisa tembus kereta api. Ini dari program masih Wakil Presiden Yusuf Kala ini. Kalau di Makassar itu sudah ada relnya, sudah ada. Ya. Bahkan kereta apinya gerbongnya sudah masuk juga, ada berapa gerbong. Iya, sudah masuk gerbongnya. Udah. Tinggal operasionalnya ini karena ada beberapa batas daerah yang belum membebaskan tanahnya. Dan itu programnya itu target itu sampai ke Gorontalo dan Manado. Nah, makanya saya pikir di Manado sudah ada gebrakan atau di Gorontalo ada gebrakan tambahan. Kalau memang ini ternyata memang benar ini. Bisa ini kita melakukan perjalanan dari Makassar, Palu, Gorontalo, dan Manado. Balik lagi. Nah, ini program pemerintah yang belum tercapai. Tapi kalau di daerah Makassar sudah berapa kabupaten kota, ada 6 kabupaten kota itu sudah ada relnya, bahkan gerbongnya. Ya. Tapi belum ada Mas ya di sana ya? Belum. Relnya juga belum ada. Memang saya sudah cukup lama ya mendengar akan diadakan itu kereta Trans Sulawesi ya, dari Makassar sampai ke Manado ya. Sebagai orang Manado sendiri ya, saya orang Manado, saya sangat merindukan adanya kereta dari Makassar ke Manado karena ya seperti kita tahu sendiri itu akan sangat mudah. Saya pikir mari kita doakan saja bersama-sama, kita dukung kebijakan dari pemerintah, program dari pemerintah untuk membangun rel kereta dari Makassar sampai ke Manado. Nah, saya pikir ini akan sangat berpengaruh besar bagi bukan saja sektor industri, tapi juga sektor pariwisata yang ada di Sulawesi ya. Nah, harus balik orang itu semakin banyak ya, Makassar dan Manado. Saya pikir untuk turis-turis terutama turis-turis dari Tionghoa di Manado juga mungkin akan lebih mudah untuk diarahkan ke Gorontalo, Sulawesi Tengah sampai ke Makassar sendiri ya. Karena kan ada seperti kita tahu bersama dari tahun 2015 ya ada kebijakan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara ya untuk membuka penerbangan langsung dari Cina ya, dari Tionghoa langsung mendarat ke Manado. Jadi sebelum pandemi itu banyak sekali turis-turis Cina ya. Cuman sampai saat ini ya, kalau untuk turis Tionghoa masih kurang ke Gorontalo, mungkin karena salah satunya juga akses. Kalau sudah ada kereta, saya pikir akan sangat membantu ya, akan sangat mempengaruhi ya industri pariwisata yang ada bukan hanya di Gorontalo, tapi panjang Sulawesi Utara ya.
Apakah masih ada pertanyaan lain juga sampai di titik ini? Ini ada lagi Kak yang nanya, Ya. Gorontalo terletak di ketinggian berapa? Udaranya gimana? Sejuk atau panas? Oh, kalau Gorontalo ya, rata-ratanya itu dia berada di dataran rendah ya. Kurang lebih cuman sekitaran 11 meter di atas permukaan laut. Ya, kalau untuk bagian kota Gorontalo ya. Dari siapa ini? Frog Hajati ya. Mohon maaf kalau ada salah penyebutan ya. Kalau kalau untuk apa namanya? Untuk udara ya, udaranya panas atau enggak ya. Saya pikir kita udah tahu ya, namanya dataran rendah ya, itu sudah pasti cukup hangat ya. Saya pikir begitu ya. Terus Kalau daerah wisata alam pantai atau gunung yang sering dikunjungi wisatawan lokal seberapa jauh dari sana? kalau dari pusat kota sendiri, biasanya kalau untuk pantai ya, biasanya setengah jam dari pusat kota. Kalau pemandangan pantai di Dermaga ada, tapi kalau untuk pemandangan atau wisatawan ingin berenang di pantai, menikmati pantai asri, itu perjalanannya setengah jam dari pusat kota Gorontalo ya, seperti ke Botutunuo dan apa ya, pantai ya nama lokasinya Blue Merlin. Itu juga ada juga yang namanya pantai Century Beach, itu juga sering dikunjungi oleh wisatawan. Mungkin bisa saya carikan gambarnya. Ya, jadi memang seperti bisa kita lihat, ya, agak cukup jauh ya dari arah Gorontalo ya, Mas Ilham Arif ya, memang agak cukup jauh ya. Oh ya, maaf. Jadi ini fotonya. Maaf. Oh ya, yang dikeluarkan untuk ke Gorontalo ya. Oh ya, oke Mas Ilham. Jadi untuk biaya ke Gorontalo sendiri, kalau Anda itu menggunakan maskapai udara ya dari Kota Manado, itu estimasinya 300 sampai 500 ribu rupiah. Kalau dari Jakarta mungkin di atas 1 juta rupiah. Kalau dari Makassar itu sekitaran 5 sampai 700 ribu rupiah ya. Tentu saja belum termasuk dengan ongkos tes COVID juga. Ya. Kalau lewat jalur darat ya dari Provinsi Sulawesi Utara ya, lewat Manado itu dari 200 sampai 350 ribu rupiah. Anda bisa mungkin naik bus atau naik travel, atau mungkin Anda tertarik pengen cepat bisa naik taksi gelap ya, kalau di sini bilangnya. Oke. Kalau soal ya Binte Biluhuta ya, Binte Biluhuta sendiri ya itu merupakan nama bahasa Indonesia adalah milu siram ya. Di milu jagung ya, jagung siram ya. Jagung siram. Jadi bahan dasarnya itu adalah jagung ya.
Kemudian kalau Pulau Cinta itu ya, Mas Bagas ya, Pulau Cinta itu terletak di Kabupaten Gorontalo Utara. Ya. Lokasi wisata ketinggian, berhawa sejuk. Oh, kalau ketinggian sih di Kota Gorontalo sendiri agak jarang ya. Kalau di bagian kotanya di kabupaten ada. Tapi salah satu lokasi yang juga berada di perbukitan ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi adalah Benteng Otanaha. Jadi dari Benteng Otanaha ini, ya, dia pemandangannya itu seperti Anda lihat ini adalah Danau Limboto ya. Jadi bisa kelihatan dari puncak Benteng Otanaha. Ini tampilannya. Ya. Jadi ini gambar yang diambil dari puncak Benteng Otanaha ya. Oke. Ya. Ini bagian atas ya, dari Benteng Otanaha. Ya. Tadi juga tidak sempat saya tunjukkan ya. Jadi ini adalah foto, memang kurang jelas kapan foto ini diambil ya. Ini adalah foto dari Benteng Otanaha pada zaman dahulu kala ya. Ini memang tanahnya tandus dan berada di bukit ya. Kelihatan memang ini ada di atas bukitan ya. Jadi bisa kelihatan itu beberapa bagian dari Kota Gorontalo dan Danau Limboto ya. Di Danau Limboto sendiri bukan hanya milik dari Kota Gorontalo, tapi merupakan danau yang terbagi dari 3 bagian kabupaten. Ada Kabupaten Gorontalo dan juga sebagian di daerah Manebulango ya. Kabupaten Manebulango. Pertanyaan selanjutnya, oh oke. Begitu saya loncat sedikit ke restoran ya. Ya, oke. Rekomendasi kuliner di Gorontalo ya. Jadi kalau Anda ke Gorontalo ya, saya rekomendasi rumah makan Ohara ya. Jadi rumah makan Ohara ini dia terletak di Jalan Yosudarso nomor 51, Kelurahan Tenda, Kecamatan Bulondalangi. Jadi ini tidak begitu jauh dengan lokasi dari Lapangan Taruna ya yang sudah kita lihat tadi. Cuman kurang lebih 800 meter dari Lapangan Taruna Remaja ya. Jadi rumah makan Ohara sendiri menyediakan berbagai macam olahan makanan laut. Ada juga ayam dan lain-lainnya. Ini untuk gambar ya. Untuk grup berapa ini? Kapasitasnya berapa? Ya. Peks ini sanggupnya restorannya. Kalau grup. Kalau grupnya itu bisa sampai 20 orang ya. Kalau saya tanya ke teman-teman saya yang tour guide ya, itu hanya bisa sampai 20 orang. Kalau menurut teman saya ya yang tour guide ya, Mas, jadi biasanya kalau mereka bawa tamu cari makan di kota, memang biasanya itu dibawa ke sini, ke rumah makan Ohara ini. Oke, untuk rekomendasi makanan selanjutnya ya, rekomendasi makanan selanjutnya adalah rumah makan Dano. Jadi bisa kita lihat ya,
ada bus travel. Jadi memang banyak juga wisatawan di singgah makan di sini. Rumah makan Tondano ya. Di Tondano sendiri adalah nama salah satu kecamatan di Provinsi Sulawesi Utara ya. Jadi di sini rumah makan Tondano ini sendiri juga menyajikan berbagai makanan-makanan tradisional baik Gorontalo maupun Utara. Di sini juga ada ayam miloni ya seperti yang ditanyakan tadi ya. Di sini juga ada binte biluhuta atau jagung siram. Atau orang Gorontalo biasa menyebutnya dengan nama Milo siram. Jadi rumah makan Tondano ini terletak di Jalan Tondano, Kelurahan Bulutada Timur, Kecamatan Cipatanan. Oke. Bahkan untuk ya rekomendasi kuliner selanjutnya adalah warung Ilabulo di Penegoro ya. Memang secara penampilan ya bisa Anda lihat ya memang hanya berbentuk warung sederhana ya. Mungkin tidak begitu menarik juga tampilannya ya. Tapi jika Anda ingin mencari Ilabulo ya, Ilabulo makanan khas Gorontalo ini yang mungkin Anda mencari yang kalau orang Gorontalo bilang yang nomor satu, yang paling sedap di Gorontalo, yang paling enak ya di Gorontalo itu di sini ya tempatnya, di warung Ilabulo di Penegoro ya. Ini tidak terlalu jauh juga dari kawasan Kota Tua ya. Ini terdapat di Jalan Pangeran Diponegoro, Kelurahan Limbabe, Kecamatan Kota Selatan ya. Jadi ini adalah gambar dari Ilabulonya sendiri ya. Jadi Ilabulo ini sendiri bahan utamanya adalah sagu, ya, telur ayam, ya, dan potongan daging ayam, ya, yang kemudian dibungkus, ya, dibungkus, kemudian dibakar, ya, dibungkus seperti pepes, tapi kalau biasanya pepes itu diasap, kalau ini dibakar, ya, di sate, jadi dibungkus di dalam daun pisang. Ini gambar Ilabulo ya. Jadi ada telurnya. Oke. Seputar kuliner, apakah masih ada pertanyaan lain seputar kuliner? Ya, makan besar makan kecil. Ini ada Kak dari Mbak Yulina. Ya. Kalau mau jajan makanan kue-kue. Oh iya. Ada sebentar ya saya carikan. Kue-kue tradisional ya. Iya. Toko kue Brands. Ya oke. Kalau ya, mohon maaf mungkin seperti ada kendala teknis dengan komputer jinjit saya ya. Ada. Kue apa tuh Mas biasanya?
Ya, kalau untuk kue ya, biasanya di situ kue-kue tradisional ya. Seperti kalau orang Gorontalo bilangnya ada popolutu, ada juga cucur, ada panada ya. Kalau orang Gorontalo bilangnya bapanada. Ada juga bakpao. Kalau Sabongi, Gorontalo ya biasa bilangnya biapong. kue sabongi juga itu ya. Ya, sabongi. Awalnya saya ke Gorontalo, saya pikir ini sabongi apa, sabu gitu. Ternyata itu pisang ya yang digoreng, yang dilumur, dibungkus di dalam apa ya namanya adonan tepung. Mas mau tanya, Ya. kalau pasar tradisional gitu enak nggak ya kalau dikunjungi gitu? Rekomendasi nggak? Ada nggak pasar tradisional yang bisa direkomendasi buat dilihat gitu? Oh ya, ada sih di Gorontalo namanya Pasar Jajan ya. Pasar Jajan Gorontalo ya. Saya carikan reviewnya. Ini kelewatan. Ya, kalau pas tradisional yang mau dikunjungi itu namanya adalah Pasar Jajan Gorontalo ya. Jadi ini foto lama ya. Kalau sekarang sudah lebih tertata. Maaf kan. Jadi di sini Anda juga bisa membeli berbagai macam kain karawo ya. Terus juga kue-kue. Yang di sini banyak yang jualan. Itu juga untuk pakaian sehari-hari. Biasanya juga masyarakat belanjanya di sini ya. Di sini. Berbagai macam pakaian tradisional ya. Tapi kalau untuk toko sendiri untuk apa? Jika Anda ingin membeli sulaman karawo ya, yang saya rekomendasikan adalah toko Cahaya Kerawang ya. Jadi toko Cahaya Kerawang ini terdapat di Jalan Tenda ya, Kecamatan Rondalangi ya. Ini tidak terlalu jauh juga dengan kawasan Kota Tua. Masih bisa kita lihat puncak dari Vihara ya, ada di sebelah sini ya. Ini tidak terlalu jauh dia. Masih dekat juga dengan lapangan Taruna yang sempat kita bahas tadi ya. Jadi kalau Anda yang mungkin penasaran dari tadi saya ngomong apa karao ini. Jadi sedikit saya jelaskan ya. Karao sendiri adalah kain sulaman. Jadi, motif ini yang disebut dengan karao ya. Jadi cara pembuatannya itu jadi kainnya itu di bagian yang ingin disulam itu diiris-iris terlebih dahulu, kemudian disulam dengan benang berwarna-warni, kemudian membentuk motif seperti ini ya. Jadi kain karao juga bisa digunakan selain untuk pakaian wanita juga untuk pakaian pria, kemeja ya. Akan tetapi kain karao ini tidak apa ya, bisa juga untuk pakai jaket ya dengan motif kain karao ya. Jadi ini adalah edisi COVID ya, seperti bisa Anda lihat di sini ada masker, ada stop COVID ya. Jadi kreasi dari kain jaket kain karao ini adalah
hasil kreasi dari salah satu desainer ternama yang ada di Gorontalo, ya, namanya, ya, ini gambarnya dari bagian belakang, namanya adalah Bapak Agus Lahinta, ya. Beliau juga sudah pernah melaksanakan fashion show sampai di New York. Jadi makanya di Gorontalo orang sudah kenal ya siapa Agus Lahinta. Satu desainer Karawo ternama di Gorontalo yang juga sudah pernah mengharumkan nama Karawo di kancah internasional. Oke, untuk ya ada satu lagi destinasi kuliner yang saya sangat recommended ya, yang mungkin teman-teman bisa kunjungi ya. Jadi ini lebih ke arah oleh-oleh ya. Oke, namanya adalah Extra Bakery ya. Kalau mungkin teman-teman pernah dengar nama Pia Gorontalo ya. Saya pikir sudah cukup terkenal juga ya. Salah satunya juga adalah Pia Extra. Jadi ini adalah Pia Gorontalo dengan merek Pia Extra ya. Saya ingat waktu kuliah ya, teman-teman itu kalau dengar ada yang dari Gorontalo, kalau habis pulang liburan, pulang cuti itu yang pertama ditanya itu mana Pia? Uti mana Pia? Jadi untuk harganya sendiri itu kalau bagi Anda yang mau membeli ya, harga satu dusnya itu yang isi 10 itu harganya Rp50.000 dan harga satuannya itu Rp5.000 ya. Ini kalau Anda ingin menghubungi Extra Bakery bisa kelihatan di sini mungkin kurang jelas ya. Extra Bakery selain dari Pia, di Extra Bakery juga membuat berbagai macam olahan kue dan roti ya. Ya ada donat ya. Ini sangat recommended ya untuk oleh-oleh untuk dibawa pulang ya. Oke. Tadi sempat saya sebutkan ya kata putih ya. Jadi ini adalah salah satu contoh ya. Berikan gambar. Jadi uti itu sendiri ya. Uti adalah panggilan kesayangan ya untuk laki-laki di Gorontalo ya. Jadi kalau laki-laki disebut uti, dan untuk panggilan kesayangan di Gorontalo untuk perempuan adalah Noung. Jadi biasanya kalau orang tua panggil anaknya Uti, anak perempuannya dipanggil Noung, atau orang yang lebih dewasa juga biasa memanggil anak perempuan, anak kecil ataupun gadis dengan panggilan Noung ya. Kebetulan juga yang digambar yang saya tampilkan ini mereka adalah juara dari kontestasi pemilihan NOU dan UTI Provinsi Gorontalo pada tahun 2017 ya. Jadi ada NOU Firza dan UTI, ini saya lupa namanya ya. Jadi NOU dan UTI itu adalah panggilan kesayangan oleh orang panggilan kesayangan untuk laki-laki dan perempuan di Gorontalo ya, NOU UTI. Putih perempuan ya. Putih untuk laki-laki. Oh, laki-laki. Dan NOU untuk perempuan. Oke. Jadi ada juga satu tempat oleh-oleh yang tidak sempat saya cantumkan ya, yang cukup terkenal ya kalau Anda ke Gorontalo. Biasanya juga kalau Anda ikut tur ya, biasanya tour guide Anda akan mengajak Anda ke sini. Namanya adalah toko Maharani ya. Dia terletak di Jalan Nani Martabone ya. Tadi ya. Jadi ini
tampak street view-nya ya untuk toko Maharani. Sebenarnya ini udah gambar yang lama ya. Kalau gambar yang barunya itu dia lebih bagus ya. Kalau yang paling mencolok itu jadi ada toko oleh-oleh yang di depannya Anda bisa lihat terparkir satu unit mobil Jeep Willys ya, mobil Jeep pertama di dunia ya, Jeep Willys mobil perang. Ada di depan sini tuh biasanya terparkir. Ini lokasinya juga tidak jauh dengan lapangan Taruna ya. Mungkin 2 kilometer ya. Ini tadi lapangan Taruna. Ya, lapangan Taruna di sebelah sini. Ini ke toko Maharani-nya ya, sekitar 2 kilometer ya. Ini adalah foto toko Maharani. Foto bagian dalamnya. Di toko Maharani juga menjual pakaian-pakaian dari kain karang tadi ya. Maharani juga jual. Mereka juga jual makanan-makanan tradisional. Ada juga pia dari Maharani. Tapi kalau saya lebih recommended pia dari Extra Bakery ya. Sekedar informasi, saya tidak terafiliasi dengan Extra Bakery ya. Hanya personal choice saja. Jadi ini adalah salah satu gaun yang dibuat dengan sulaman karau. Di toko Maharani juga menjual yang demikian ya. Di toko Maharani sendiri mereka juga menjual olahan-olahan eceng gondok ya. Ada tas eceng gondok ya. Sebenarnya nggak ada gambarnya di sini ya. Oke, di sini saya juga tidak sempat mencantumkan ada gambar kopiah Karanji ya. Jadi kalau biasanya kopiah itu berbahannya kain ya, atau sweat ya, atau bludru. Kalau di Gorontalo di sini juga membuat kopiah dengan bahan dasar Karanji atau rotan ya. Ya, rotan yang dianyam ya. Dianyam sampai membentuk kopiah ya. Sorry Kak, ini mic-nya masih mute. Oke, baik, saya ulangi. Maaf, tadi saya lupa ya, tidak sempat menjelaskan satu bagian yang sangat penting dari panggilan no dan uti itu sendiri ya. Jadi kan saya jelaskan biasanya digunakan untuk orang tua memanggil anak, tapi kalau misalnya orang yang lebih muda itu dilarang untuk memanggil orang yang lebih tua dengan panggilan no atau uti. Itu tidak boleh. No atau uti itu adalah panggilan untuk orang yang lebih tua kepada orang yang lebih muda, begitu. Dan tambahan saja. Oke, festival di Gorontalo ya. Oke, baik Pak. Di festival di Gorontalo, seperti yang sudah kita lihat tadi, itu ya, ada juga festival Karao ya. Biasanya dilaksanakan antara bulan September sampai November ya. Ada juga festival Otanaha, ada juga festival Danau Limoto ya, tapi itu dilaksanakan di Kabupaten Gorontalo ya. Ada juga festival Isra Miraj, atau orang Gorontalo menyebutnya dengan Miraji, yang akan dilaksanakan pada bulan Maret ini,
Namun karena terkendala dengan COVID-19, jadinya ini festivalnya dilakukan melalui via daring ya, yang bisa Anda saksikan di YouTube Dinas Pariwisata Kota Gorontalo. Jadi semenjak tahun 2020 ya, karena akan pandemi COVID-19 ya, seluruh kegiatan itu dilaksanakan secara daring ya. Kecuali untuk festival-festival besar ya, seperti Parade ini, Festival Karawo itu di tahun 2020 tidak dilaksanakan sama sekali, ya, yang juga dikarenakan adanya terjadi pemangkasan anggaran sehingga tidak ada festival-festival berskala besar seperti ini ya. Biasanya juga di sekitaran bulan April ya, Maret dan April juga dilaksanakan perayaan hari ulang tahun Kota Gorontalo ya. Cuman untuk tahun 2020 dan tahun 2021 ini kembali tidak diadakan dikarenakan berhalangan dengan pandemi COVID-19 ya. Jadi memang tidak dilaksanakan sama sekali ya. Oh ya, ada bagian yang belum saya bahas di sini ya. Jadi rekomendasi tempat tinggal atau tempat menginap ya. Ini juga salah satu bagian krusial dari tur ya, berkaitan dengan akomodasi ya. Jadi kalau Anda mau ke Kota Gorontalo, ya ada 3 hotel ya yang saya rekomendasikan secara pribadi. Saya tidak terafiliasi dengan hotel-hotel tersebut ya. Yang pertama adalah Hotel Makna by Prasanti ya. Jadi Hotel Makna ini sendiri terletak di pusat pertokoan Kota Gorontalo ya. Dan dia langsung terhubung dengan Gorontalo Mall ya. Satu-satunya dan mall yang pertama yang ada di Gorontalo, di Kota Gorontalo, satu-satunya di Kota Gorontalo. Jadi dia terhubung. Jadi kalau Anda mau cari penginapan atau tempat tinggal yang dekat dengan mall, ya di sini tempatnya di Hotel Makna. Ya, ini adalah gambar dari Hotel Makna ya. Jadi di Hotel Makna sendiri terdapat terdapat swimming pool ya, yang ada di rooftopnya. Kemudian ini adalah salah satu contoh gambar dari kamar di Hotel Makna ya, dengan view Kota Gorontalo. Ya, ini adalah ruang makannya, baik lagi dengan view Kota Gorontalo dari atas. Ya. Oke, oh ya, hampir lupa. Untuk Hotel Makna sendiri, jadi ini adalah hotel bintang 4 ya, seperti Anda bisa lihat di sini. Jadi hotel ini harga kamarnya itu berada kisaran 600 sampai 700 ribuan per malam ya, untuk 2 orang. Kemudian kita lanjut ke hotel yang kedua ya. Ini adalah Hotel Aston ya. Mungkin ada yang bingung kok Aston atau misalnya Horizon ya. Jadi dahulu namanya Hotel Horizon ya. Kemudian beralih kepemilikan menjadi Hotel Aston ya. Di Hotel Aston ini sendiri juga terdapat kolam berenang ya. Ada kolam berenang di bagian belakang. Jadi selain daripada hotel, Aston juga merupakan mempunyai kompleks perumahannya namanya Puri Manggis ya. Jadi kolam ini terdapat tepat di tengah-tengah kompleks perumahan ya, atau di bagian belakang dari Hotel Aston. Ini tampak depannya ya. Kemudian ini adalah salah satu contoh kamar. Ya, kalau saya tidak keliru, ini adalah jenis kamarnya Presiden Suite. Presiden Suite. Ya. Oke. Hotel Aston sendiri merupakan hotel berbintang 4 ya. Harganya per malam itu kisaran 500 sampai 600 ribuan ya.
untuk harga bulan Februari terakhir yang saya cek ya. Kemudian rekomendasi hotel yang ketiga adalah Hotel Grand Key, ya, Hotel Grand Key. Nah, Hotel Grand Key ini juga tidak begitu jauh ya dari kawasan Kota Tua. Di sini. Tidak begitu jauh dari kawasan Kota Tua ya. Tidak begitu jauh juga dari lapangan Taruna atau rumah dinas Gubernur Gorontalo tadi ya. Tidak begitu jauh. Ini masih searah kalau Anda bisa lihat di layar monitor. Oke, jadi ini adalah foto dari Hotel Grand Key ya. Ya, di Hotel Grand Key sendiri juga menyediakan fasilitas kolam renang di rooftop ya. Jadi di bagian atas ya, kolam renang dengan view Kota Gorontalo dan langit Kota Gorontalo pada malam hari. Dan ini juga salah satu contoh kamar di Hotel Grand Key ya. Jadi Hotel Grand Key sendiri merupakan hotel berbintang 3 ya. Dia itu harganya per malam kisaran 400 sampai 500 ribuan ya. Untuk harga satu kamarnya per malam. Baik, sekian demikian rekomendasi hotel dari saya. Oh ya, ada satu juga yang miss tadi ya, untuk toko Cahaya Kerawang ya. Jadi mungkin bagi Anda yang ingin membeli Kerawang ya di toko Cahaya Kerawang, jadi harganya itu per 2,5 meter ya, itu kisaran mulai dari 200 ribuan ya, 200 ribuan per 2,5 meter ya. Oke. Baik, sampai hari ini apakah ada pertanyaan dari teman-teman atau ada yang perlu ditambahkan dari Kalista? Ini masih ada yang belum dijawab nih Kak di kolom chat. Oh ya. Mengenai Kota Tua, apakah banyak Ya. bangunan peninggalan kolonial kah atau arsitektur pecinan yang lain? Oh iya. Oke, Kota Tua tadi ya. Oke, kalau di Kota Tua sendiri, bangunan arsitektur Belanda itu ada, tapi tidak terlalu banyak ya saya pikir, karena sudah tercampur ya. Jadi arsitektur Belanda, tapi ada Gorontalo-nya juga, campur juga dengan pecinan juga. Ya, ini di Kota Tua ini. Ya. Kalau saya sarankan sih ke sini ini bagusnya jalan kaki ya. Ada yang tanya jalan kaki. Ya, sambil menikmati arsitektur. Di sini bisa juga jalan kaki sore-sore. Oh, salah ini. Saya carikan itu lokasi. Ya, ini adalah bangunan community house ya. Ini juga termasuk bangunan dahulu ya. Cuman memang sudah dilapisi dengan arsitektur modern ya. Tapi di dalamnya itu masih ada bangunannya aslinya. Kalau bisa kelihatan di gambar, ada tiang-tiangnya ya.
Di konsep di community house ini sendiri, mereka membuat tempat makan ya, tapi mereka tidak menghilangkan bangunan asli yang terdapat di dalam community house ini sendiri. Jadi arsitekturnya yang asli itu masih ada, cuma ditutupi dengan arsitektur yang modern, tapi masih menjaga keaslian bangunan aslinya yang ada di dalam restoran community house ini ya. Ada juga yang masih menjaga arsitektur zaman dahulu ya. Ya. Ini memang kalau kita lihat dari gambarnya sangat bersuasana kolonial sekali ya. Kelihatan sekali ini adalah bangunan Belanda ya. Pada zaman dahulu, misalnya dengan pintu dan jendela-jendela yang cukup besar ya. Saya jadi ingat sekolah saya dulu ya. Nama sekolah saya juga namanya masih nama Belanda. Masih ada pelang nama Belandanya, namanya Prootmesse School yang berada di Kota Tomohon ya. Kurang lebih usianya sudah 200 tahun lebih. Oke, ini adalah tampak depan dari bangunan Gelato. Bisa kita lihat masih kental suasana kolonialnya. Di sini juga kalau Anda mau nongkrong ya, makan ya, di sini juga salah satu tempat yang recommended. Di sini sangat terkenal dengan ice cream-nya ya. Baru dari namanya saya sudah gelato. Pasti ada hubungannya dengan ice cream. Oke. Gambar bangunannya lagi. Adalah tampak bangunan dari dilihat dari lokasi parkirannya. Ini adalah hidangan utama di Anggelato, yaitu berupa ice cream. Ya. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Kalau ada yang mau bertanya langsung, boleh langsung aktifkan mikrofonnya ya. Atau mungkin bisa ditulis di kolom chat. Iya. Gimana nih Sobat Aturin? Oh ya, sekedar informasi ya, apabila teman-teman ingin mengunjungi ingin melihat lebih banyak info-info wisata atau video-video destinasi wisata yang ada di Kota Gorontalo, mungkin rekan-rekan bisa melihat langsung di YouTube dari Dinas Pariwisata Kota Gorontalo sendiri, namanya adalah Disperpora Kota Gorontalo ya. Jadi di sini ada video-video tentang kegiatan-kegiatan pariwisata, kepemudaan dan olahraga di Gorontalo ya. Ada juga video yang menjelaskan tentang Benteng Otanaha, ada juga video yang menjelaskan tentang perjalanan keseharian di Kota Gorontalo ya. Kalau ada yang ingin melihat-lihat, silakan dicek ya. Ini adalah kanal resmi dari akun Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo di YouTube. Ada juga di Instagram, dan Facebook, dan WhatsApp-nya ya. Kota Gorontalo, bukan provinsi ya. Oke. Apakah masih ada yang ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, segitu aja dulu kali ya, Kak. Ya.
Nanti saya akan kembali lagi ke Kak Juliarto. Nah, Sobat Aturin, gak terasa sudah hampir 2 jam Kak Juliarto bercerita dan memandu secara virtual. Boleh dong ya minta tepuk tangannya dari rumah masing-masing untuk Kak Juliarto. Ya, terima kasih banyak kepada Kak Juliarto dan Sobat Aturin, juga wisatawan virtual lainnya yang sudah mengikuti acara kali ini. Untuk Sobat Aturin dan wisatawan virtual di rumah, acara virtual traveling ke Sulawesi Selatan dan kota Gorontalo ini masih berlangsung selama bulan Februari dan dilakukan secara gratis. Jadi jika Sobat Aturin ingin mengikuti acara virtual traveling dengan tema-tema lain yang nggak kalah seru, silakan mendapatkan tiket gratisnya di loket.com. Sekarang sebelum kita foto bersama, saya ingin balik lagi nih ke Kak Juliarto untuk mungkin memberikan closing statement, barangkali ada yang ingin disampaikan ke Sobat Aturin di rumah. Silakan Kak. Oke, yang ingin saya sampaikan ya ke teman-teman yang ada di rumah ya, sekedar pengalaman pribadi saya ya. Kalau Anda ke Gorontalo ya, pasti Anda akan menemukan banyak sekali orang yang ramah. Dan seperti yang sudah saya jelaskan di poin terakhir dari virtual tour saya tadi ya, yaitu tentang toleransi antar umat beragama. Pengalaman pribadi saya, bukan saya mendiskreditkan daerah lain, tapi beberapa kali saya jalan keliling Indonesia, ke beberapa tempat di Indonesia ya, kota Gorontalo adalah salah satu tempat dengan mayoritas Muslim yang paling toleran yang pernah saya kunjungi. Ya, jadi kalau mau bilang toleransi, tidak usah diragukan di Gorontalo ini sangat kuat toleransinya. Aman lah kalau mau jalan, tempat wisata, mau ke tempat ibadah juga ada yang melarang. Jadi bagi teman-teman yang ingin ke Gorontalo, yang masih ada pikiran untuk ragu ke Gorontalo, saya katakan tidak usah ragu ke Gorontalo, orang di sini sangat ramah. Kalau berpikir akomodasi juga banyak akomodasinya, masalah transportasi itu tidak sulit dicari di Gorontalo, banyak bentor. Oke, saya pikir saya juga menghimbau teman-teman untuk mendukung kebijakan pemerintah di sektor pariwisata ya. Kiranya apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah dapat memberikan hasil yang terbaik untuk industri pariwisata di Gorontalo dan di seluruh Indonesia ya. Dan mari kita dukung bersama ya. Kebetulan sedikit promosi Menteri Pariwisata Indonesia saat ini yang merupakan orang Gorontalo ya, Sandiaga Uno. Maaf klaim sedikit ya. Saya pikir mari kita doakan yang terbaik untuk negeri ini ya, terutama di sektor bidang pariwisata. Saya kira sekian dari saya. Terima kasih. Wah, luar biasa. Terima kasih Kak Juliarto. Sekarang kita masuk ke sesi foto bersama. Yuk Sobat Aturin, jika berkenan silakan menyalakan videonya. Kita akan ambil foto dan akan dibantu oleh teman saya Ilham. Baik teman-teman, untuk menyalakan video kameranya, kita akan mengambil 3 foto untuk mendokumentasi. Oke, kita hitung 1 sampai 3, bergaya 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3, gaya bebas. Oke, terakhir. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman semua. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Kak Juliarto dan Sobat Aturin. Akhir kata kami Aturin pamit undur diri dan sampai bertemu di acara virtual traveling lainnya. Sampai jumpa semuanya. Thank you guys. Apa yang kamu ingat dari liburan terakhirmu? Kamu yang tidak tahu ingin pergi kemana? Atau mungkin cuma mengunjungi tempat wisata yang umum?
Bahkan, kamu juga mengambil foto di tempat yang sama seperti kebanyakan orang. Karena kurang maksimal dalam merencanakan perjalanan membuat kamu menemui tempat wisata belum buka. Harga tiket lebih mahal dari info yang didapat. Jalanan tidak mulus, jarak antar wisata terlalu jauh sehingga sampai di wisata tujuan sudah gelap. Padahal masih banyak tempat wisata lain yang indah dan menarik di sepanjang perjalanan. Kamu ingin mendapatkan pengalaman yang lebih baik dari liburanmu kemarin? Dengan Aturin, kamu bisa mendapatkan rekomendasi perjalanan sesuai budget dan kategori yang kamu sukai dengan mudah. Kamu dapat menemukan ribuan referensi rencana perjalanan dari traveler lainnya. Pilih dan edit rencana perjalanan yang kamu suka. Atau kamu dapat membuat rencana perjalanan sendiri secara praktis sesuai keinginanmu. Dan kamu juga akan mendapatkan informasi detail mengenai objek wisata di sini untuk melengkapi perjalananmu. Jangan lupa, bagikan rencana perjalananmu dan buat orang lain mengikuti jejak langkahmu. Agar banyak orang yang terbantu dalam merencanakan perjalanannya. Dan memiliki pengalaman juga kenangan yang tak terlupakan. Mau liburan? Pakai Aturin, dibikin gampang aja. Sektor pariwisata siap menyambut era new normal. Berikut hal-hal yang harus diperhatikan saat melakukan perjalanan wisata di era new normal. Sebelum berangkat, pastikan kondisi tubuh dalam keadaan sehat. Jangan lupa siapkan travel kit seperti sabun, hand sanitizer, tisu basah, tisu kering, botol minum, peralatan makan, dan alat ibadah pribadi. Dalam perjalanan, wajib menggunakan masker dan jangan lupa sediakan masker cadangan. Lakukan perjalanan wisata dengan jumlah orang yang sedikit. Pergi ke destinasi wisata domestik atau dalam provinsi. Saat tiba di destinasi wisata, taati protokol kesehatan yang dianjurkan. Dan ingat, selalu jaga jarak aman dalam perjalanan. Dengan Aturin, dibikin gampang aja. Halo Sobat Aturin, selama pandemi ini apa aja nih yang sudah kamu lakukan di rumah? Pernahkah kamu merasa bosan dengan rutinitas yang itu-itu saja? Pasti seru ya kalau kita bisa keliling kota sambil kulineran, bermalam di penginapan yang nyaman, dan pergi ke tempat yang belum pernah kita kunjungi. Sayangnya semua harus ditunda karena adanya pandemi. Tapi tidak perlu khawatir, kamu bisa mengobati kerinduan jalan-jalan dengan virtual tour. Virtual tour adalah cara baru untuk traveling dari rumah.
Kamu akan ditemani oleh pemandu wisata lokal yang akan menceritakan berbagai hal menarik seputar liburan di sana. Sehingga saat pandemi ini berakhir, kamu sudah tidak bingung deh mau traveling kemana. Kamu juga bisa memesan oleh-oleh khas daerah sana loh. Jadi, walaupun jalan-jalannya virtual, oleh-olehnya tetap aktual. Kamu bisa menikmati indahnya jalan-jalan virtual ke Labuan Bajo, Raja Ampat, dan banyak tempat seru lainnya melalui virtual tour bersama Aturin. Untuk mengikuti virtual tour ini, kamu bisa mengunjungi Instagram atau website Aturin. Lalu, pilih virtual tour mana yang ingin kamu ikuti. Sekarang, kamu bisa menikmati traveling ke destinasi impian secara virtual bersama orang tersayang. Kamu juga dapat berdiskusi langsung dengan pemandu wisata di sana loh. Pemesanan oleh-oleh pun menjadi praktis. Wah, oleh-oleh yang kamu tunggu sudah datang. Selamat menikmati. Gimana? Seru kan? Yuk cobain virtual tour bersama Aturin. Dengan Aturin, dibikin gampang aja.